Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ubaidillah Fajar Anki dengan NIM 182071900022 akan mempresentasikan tentang analisa buku Durusul Lughah. Yang pertama, identitas buku. Judul buku ini yaitu Durusul Lughah, penulisnya Syekh Profesor Dr. Abdurrahim, penerbit Universitas Islam Madinah, Maktabah Malik Fahd, tahun 1418 Hijrah. Jumlah buku 4 buku. Jumlah halaman jilid pertama 56 halaman, jilid kedua 109 halaman, jilid ketiga 74 halaman, jilid keempat 90 halaman. Daftar isi yang pertama, jilid pertama isim isyarah, yang kedua huruf-huruf jar, yang ketiga mudhof ilaih, yang keempat na'at man'ut, yang kelima mubtada khobar, yang keenam isim dhamir, yang ketujuh jamak taksir dan contohnya, yang kedelapan isim ghairu mansorif. Yang jilid dalam buku Durusul Lughah jilid kedua mempelajari tentang yang pertama isim isyarah, yang kedua a'dad dan kaidah-kaidahnya, yang ketiga inna dan saudaranya, yang keempat jumlah, yang kelima dhorof, yang keenam pemagian fi'il madhi, mudhari', amr, yang ketujuh tasrif, yang kedelapan ungkapan takjub dan munadah lainnya. Dalam buku Durusul Lughah jilid ketiga mempelajari tentang yang pertama i'rab, yang kedua huruf athof, yang ketiga fi'il mabni majhul, yang keempat isim fa'il, yang kelima pembentukan kalimat pasif dan fi'il ajwaf, yang keenam isim makan dan isim zaman, yang ketujuh isim alat, yang kedelapan ma'rifah dan nakirah, yang kesembilan penghapusan nun pada mutsanna dan jamak, yang ke-10 jumlah ismiyah dan fi'liyah, yang ke-11 mempelajari lebih jauh dari bab 10, yang ke-12 zarf dan maf'ul fihi, yang ke-13 lam amr, yang ke-14 idza, yang ke-15 syarat, yang ke-16 fi'il sulasi, yang ke-17 bab af'ala. Selanjutnya dalam buku Durusul Lughah jilid keempat mempelajari tentang bab fi'il. Bab pertama tasrif dan intransitif dan seterusnya. Yang kedua bab fi'il, yang ketiga bab taf'il, yang keempat bab tafa'al, yang kelima infa'al, yang keenam ifta'ala, yang ketujuh af'al, yang ke-8 bab istaf'ala, yang ke-9 fi'il rubai, yang ke-10 jenis-jenis dhamir, yang ke-11 maf'ul mutlak, yang ke-12 maf'ul lahu atau li'ajli, yang ke-13 tamyiz, yang ke-14 qol, yang ke-15 istisna, yang ke-16 nun taukid, yang ke-17 mamnu' minas shorf. Kelebihan yang pertama, bahasa yang dipakai buku Durusul Lughah ini sangat mudah difahami. Yang kedua, pelajaran-pelajaran di awal dimulai dengan percakapan dan ilustrasi. Yang ketiga, dengan materi qawaid nahwu dan shorof untuk mempelajari lebih dalam. Yang keempat, buku ini mempunyai soal-soal latihan sebagai bentuk pemahaman dari materi yang sudah dipelajari. Kekurangan buku ini yang pertama, terdapat pada daftar isi yang hanya mencantumkan pelajaran ke titik-titik dan daftar pustaka. Selanjutnya kurang efektif jika diajarkan kepada warga negara Indonesia. Selanjutnya kurang menarik karena tidak ada artian bahasa Indonesianya. Yang terakhir, tidak ada halaman yang berisi standar kompetensi dan kompetisi dasar yang ingin dicapai dalam setiap materi pembelajaran. Solusi mungkin bisa ditambahkan halaman yang berisi standar kompetensi, kompetisi, dan kompetisi dasar yang ingin dicapai dalam setiap pembelajaran. Mungkin bisa ditambahkan dengan cara penggunaan buku tersebut dan diperbarui agar lebih menarik dan bersemangat untuk para anak-anak yang pemula belajar bahasa Arab agar bisa menanamkan titik ketertarikan kepada bahasa Arab. Yang selanjutnya teknik mengajar. Saya akan menjelaskan materi sesuai dengan daftar buku, memberikan gambaran materi yang akan dijelaskan, membacakan materi, meminta murid untuk mendengarkan penjelasan dari saya. Contohnya yang pertama itu masuk mengucapkan salam, kemudian
menanyakan materi-materi sebelumnya atau kemarin yang sudah diajarkan, kemudian diulangi kembali, dan selanjutnya guru menjelaskan, kemudian anak-anak diulang kembali, begitu juga seterusnya. Kemudian guru akan memberikan soal-soal pelatihan bagi anak-anak atau materi tersebut kemudian dikerjakan dan selesai dikumpulkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.